Apa yang membuat tertarik itu lebih ke arah memang eranya sekarang emang sudah serba AI, mulai dari kita bekerja, KED, lalu berikutnya juga mulai dari ya kuliah, ada Oke, juga ya. dari sisi efisiensi waktu dalam bekerja, misalnya kayak kita mau nonton film, apa sih ribet dan lain-lain, atau mau belajar sesuatu hal yang baru, itu semua orang udah pakai namanya teknologi AI. Jadi makanya itu saya concern banget dengan yang namanya teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi topik riset saya itu memang berhubungan dengan AI, di Oke. mana mengintegrasikan dengan chatbot untuk dukungan kesehatan mental akademik. Oke. Kalau Orang Indonesia. kapabilitas, ya karena saya sendiri pun orang Indonesia, buktinya saya juga bisa. Artinya Bisa, ya. teman-teman yang lain itu juga punya kesempatan yang sama buat belajar AI. Halo Sobat UKMC dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan UKMC TV. Kali ini kita punya program baru yang namanya COD Podcast. Coba obrolin dulu. Jadi kita akan membahas masalah-masalah aktual, tentu saja dengan pendekatan akademik, tapi dikemas dengan santai. Nah, episode pertama ini kita ingin membahas tentang yang namanya AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, yang saat ini sedang ramai dibicarakan di mana aja. Tentu saja teman-teman juga sering scrolling di medsos produk-produk tentang AI atau video yang dibikin oleh AI mirip sekali dengan bikinin orang atau bikinin manusia, yaitu seperti Google Veo 3 dan sebagainya. Nah, kita ingin bahas tentu saja dengan orang yang punya kompetensi tentang AI. Nah, kali ini kita menghadirkan salah satu dosen dari UKMC, yaitu Bapak Latius. Tepuk tangan untuk Pak Latius. Baik, apa kabar Pak Latius? Puji Tuhan. Sehat-sehat? Sehat. Puji Tuhan lah ya. Ini sedang liburan? Ini sebenarnya kalau fasenya lagi fase liburan, tapi sebenarnya dosennya nggak libur. Enggak libur ya, jadi kita tetap bekerja ya. Tetap kerja, Iya. ngurusin nilai, ngerjain riset Betul. dan lain-lain. Inilah dedikasi kita ya. Iya, betul. Nah, selamat datang di podcast yang pertama ini Pak, di COD ya. Coba obrolin dulu. Jadi suatu kehormatan bagi kami bisa menghadirkan Pak Latius untuk pertama kali. Terima ya. kasih sama-sama. Luar Kak biasa. Edi ini tak panggil ya. Oke Pak Latius, Ya, ini dosen yang muda, dosen yang punya concern luar biasa tentang AI. concern. Nah, Iya. apa sih yang bikin Pak Latius tertarik dengan concern AI ini Pak? Apa yang membuat tertarik itu lebih ke arah memang eranya sekarang emang sudah serba AI, mulai dari kita bekerja, KED, lalu berikutnya juga mulai dari ya kuliah, ada juga dari sisi efisiensi waktu dalam bekerja, misalnya kayak kita mau nonton film, apa sih ribet dan lain-lain, atau mau belajar sesuatu hal yang baru, itu semua orang udah pakai namanya teknologi AI. Jadi makanya itu saya concern banget dengan yang namanya teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa. Nah, Bapak ini kan sedang S3 nih ya. Bocor Luar ya? biasa nih dosen muda kita ini ya. Oke. Never ending study katanya. Asik. Nggak pernah lelah untuk belajar. Wah, oke. Nah, Bapak ini kan S3 dan ngomong-ngomong nih, dengar-dengar bocorannya, disertasinya itu tentang AI. Bener nggak sih, Pak? Wah, ini Kak Edi dapat dari mana ini referensinya ya? Ini banyak narasumber Ngeri ya. kita nih ya. Ada di Ngeri mana-mana sekali. narasumber. Iya, jadi topik riset saya itu memang berhubungan dengan AI, Oke, di oke. mana mengintegrasikan dengan chatbot untuk dukungan kesehatan mental akademik. Oke, jadi Seperti itu. AI untuk bidang medis kesehatan. Iya, Menarik sih, karena sangat aktual ya, bersentuhan dengan kehidupan manusia ya. Kak Edi, karena sekarang itu kalau misalnya kita hanya satu bidang ilmu berdiri sendiri kayaknya kurang gaul deh. Iya ya, Jadi kita harus collab dengan bidang Kolaborasi. keilmuan yang lain. Iya. Ya, karena kan memang AI harus mengarah pada kesejahteraan manusia. betul. Kita tadi ngomongin AI yang sudah ada di banyak level kehidupan manusia ya. Nah, menurut
Pak Latius nih, kan ada orang ketakutan nih bahwa AI akan menggantikan peran manusia ya, karena dia bisa bikin apa saja. Betul. Bahkan ada yang merasa terancam nanti pekerjaannya menjadi hilang digantikan AI. Bikin video sudah AI, bikin tesis pakai AI dan sebagainya. Bener nggak sih sebenarnya konsep tentang ketakutan orang bahwa akan digantikan dengan AI itu? Kalau misalnya memang konsepnya ketakutan, Kak Edi, itu memang benar. Ya. Takut, itu wajar. Tapi sebenarnya kita tidak boleh terlalu khawatir ya, karena yang digantikan oleh si AI ini adalah proses pekerjaan yang terlalu sering dilakukan. Jadi berulang terus itu akan digantikan oleh si AI. Kita nggak usah jauh-jauh lah, Kak Edi. Misalnya di program studi saya. Jadi kalau mahasiswa hanya bisa buat program untuk insert, update, delete data, dalam bahasa kami nyebutnya CRUD, hanya sebatas itu akan tergantikan dengan yang namanya AI. Jadi ya kita nggak boleh tutup mata dan juga harus belajar buat upgrade diri. Di mana AI ini selalu satu yang dibutuhkan nanti adalah prompt engineering-nya. Kalau tadi Kak AI dibilang, kalau mau buat video bisa pakai teknologi AI ini, iya memang, tapi prompt-nya, jalan ceritanya, maunya seperti apa, itu tetap perlu dipelajari ditentukan oleh manusianya ya. Dan sebagai seorang ini kita nyebutnya informatikawan sih. Oh iya? Informatikawan. Jadi kalau di bidang-bidang seperti itu ya kita juga belajar bagaimana teknologi itu ada di balik layarnya, pasti berhubungan dengan data. Jadi jangan takut digantikannya, tapi upgrade diri dan biasakan berkolaborasi bekerja itu dengan AI itu juga sendiri. Ya. Jadi memang AI itu sifatnya netral ya, tergantung usernya kata orang bilang ya. Kalau kita mau jadikannya itu sesuatu yang menolong, pasti sangat punya impact yang gede ya. Betul. Tapi kalau mau menjadikan sesuatu yang buruk, mungkin bisa. Nah justru di situ ketakutannya kan, ada orang apakah kemudian kejahatan-kejahatan baru bisa dibantu oleh AI? Kan ada orang mengatakan, kita tanya apa, dijawab dengan baik. Misalnya saya mau tanya nih, apakah AI akan menjawab ketika saya bikin pertanyaan, tolong buatin saya bom. Nah, waduh. Kan. Jadi kalau itu muncul kan, artinya semua orang bisa melakukan dan justru menimbulkan kejahatan baru. Kira-kira AI akan bisa menjawab atau dia ada batasan-batasan? Nah, jadi seperti ini kayak di dalam AI itu ada namanya etik. Ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dilanggar. Sebagai contoh, riset saya tadi yang ngomongin dukungan kesehatan mental, itu ada beberapa keyword utama karena endingnya dari penelitian saya baca itu adalah endingnya jangan sampai mereka suicide. Oke, jadi sudah ada purpose-nya ya. Jadi kalau ada chat si mahasiswa atau siapapun chat yang merujuk ke arah sana, itu AI akan langsung blok. Kamu nggak boleh bicara seperti itu. Dirimu sangat berharga. Untuk dukungan lebih lanjut, kamu boleh hubungi ke kontak yang para ahli orang ya, bukan AI. Langsung ya. Iya, nah jadi AI itu harus punya etiknya dan punya batasannya. Kayak misalnya yang merek itu tuh, ya, yang merek itu, kalau kita tanya soal yang tadi Kak Edi bilang soal bom, pasti dia nggak mau jawab karena sangat berbahaya. Jadi memang sudah ada para ahli ya yang memang bikin batasan-batasan apa yang bisa dilakukan AI atau enggak ya. Jadi itulah ada etik juga Kak Edi, riset saya itu co-promotornya adalah seorang dokter dan dokter di bidang kesehatan. Jadi ada remnya, nggak boleh digas terus. Betul. Ada menarik. Seperti itu. Jadi memang AI benar-benar dirancang untuk membantu manusia mengarah hal-hal yang baik ya. Iya. Jadi memang itu kuncinya. Jadi kekhawatiran itu sebenarnya ya mungkin ada ya, tetapi wajar lah kalau ada bagaimana orang kemudian menggunakan perkembangan teknologi itu secara baik. Iya, betul. Luar biasa dosen kita ini ya, udah masih muda, cerdas ya. Wah, amin. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dosen yang cerdas ini single statusnya? Waduh. Kan pasti banyak nih netizen terbuka nih, bapaknya masih muda banget ini, kira-kira masih available atau enggak? Ayo, kira-kira single atau enggak nih yang lagi nonton? Kalau status dulu pernah single. Oh, dulu pernah? Dulu pernah single. Kalau sekarang, puji Tuhan sudah menikah. Oh, sudah menikah. Sudah sold out. Sold out. Terjual udah ya. Nah, kira-kira istri Pak Latius juga punya concern yang sama atau
ibu rumah tangga atau apa nih? Oh, kalau istri kebenaran juga lagi studi S3 juga Kak Edi. Studi S3 Tapi juga. di Taiwan. Wow, keren, Iya. keren. Jadi studi di luar negeri juga ya. Concernnya apa nih? Concernnya di machine learning dan consumer behavior. Machine learning. Jadi masih tetap nyambung ya kalau ngomongin Masih dengan di AI. sambungin. Jadi kalau misalnya video call atau ngobrol gitu, bahasanya nggak jauh-jauh dari ya main-mainan inilah ya yang ada di depan ini. Jadi LDR-nya tuh bener-bener punya kualitas gitu ya. Jadi nggak LDR quality ya. Jadi nggak bosen, kok topiknya itu aja tuh, ada aja yang dibahas. Gitu Kak Edi. Ya, inilah pentingnya kemudian ya punya jodoh yang setara katanya. Iya. Biar Jadi yang nyambung. diomongin nyambung. Betul. Oke. Baik, balik lagi ke Oke, materi oke. kita ya. Nah, selama Bapak concern di S3 ini riset, ada nggak sih challenging tantangan yang bagi Bapak itu justru bukan membuat Bapak down, tapi justru tertantang untuk lebih maju lagi? Oh banyak itu kalau dari tantangan satu adalah karena kalau dari riset itu kan basic saya itu kan adalah data recording audio. Jadi bagaimana mentranskripnya dulu ke teks. Dari teks harus dibaca lagi ada yang typo atau enggak dan lain-lain. Setelah itu harus divalidasi lagi ini empatik enggak dan lain-lain, baru nanti masuk ke tahap yang kami sebut fine tuning. Nah, di dalam fine tuning itu ada lagi teknologi yang di dalamnya kita harus benar-benar latih, kurang lebih itu kita harus tungguin sekitar 5 sampai 12 jam. Non-stop untuk menghasilkan AI yang oke. Itulah yang kemarin waktu saya punya kesempatan juga, ini kayak dia tahu belum, saya kemana habis presentasi juga loh dengan Prof Stella. Wow, keren. Iya nih, saya lihat postingannya nih. Pak Latius ini lagi ketemu sama Prof Stella. Asik. Wah, iya. Luar biasa. Nah, itu lagi ngobrolin apa sih sama Prof Stella itu? Ngobrolin Kak Edi, itu soal teknologi di balik layarnya. Jadi nggak lagi ngomongin data, tapi kamu teknologi LLM-nya pakai apa? Pakai model ini, jumlah datanya ada berapa, trainingnya berapa, Mbak? Jadi saya bayangin, kok ini berasa saya di sidang disertasi duluan ya oleh seorang wakil menteri. Nah kita pasti deg. Iya, jadi grogi banget ya. Itu kalau lihat di foto kayaknya calming ya, padahal itu jantung udah kayak udah mau keluar tuh. Iya ya. Iya. Jadi Prof Stella sampai tertarik itu ya kalau lihat memandang Pak Latius, pasti memandang Pak Latiusnya atau apa yang dikatakan topiknya. Karena emang topiknya kan memang kebenaran yang saya amati Wamin kita ini di awal-awal memang sering banget ngomongin soal apa itu AI, apa itu LLM, betul. AI yang juga membantu kehidupan manusia dan lain-lain. Jadi mungkin karena relate, jadi beliau tertarik buat ngobrol sedikit lebih panjang dibanding yang lain. Teman-teman yang lain ya. Iya. Luar biasa. Jadi Prof Stella ini juga menjadi inspirasi kita ya. Iya. Bagaimana beliau itu sangat cerdas loh, dari profesor sebuah universitas ternama di dunia kan. Iya, dari Tsinghua University di China. Bacanya Tsinghua ya. Tsinghua University di China ya. Sampai saya cari itu Kak Edi. Nah, waktu itu ada suggest atau usulan-usulan yang menarik nggak dari Prof Stella? Yang saya ingat adalah coba tambahkan lagi datasetnya dan coba training lagi dengan IPOH. IPOH itu tahap perulangan dari awal sampai akhir ditambah lagi biar nanti dapat hasil yang akan lebih baik. Dan ini sedang saya jalankan Kak Edi. Keren. Biasa juga doakan ya saya juga cepat. Siapa tahu hasilnya nanti jadi bagus banget. Amin. Dinotis sama kementerian, siapa tahu jadi staf ahli gitu. Amin. Lo. Nah, Bapak kan sekaligus dosen dan mahasiswa nih ya, pengajar tapi juga sedang belajar. Nah, apa yang Bapak sedang gelutin ini Bapak tularin nggak sih ke mahasiswa yang Bapak ajar? Oh iya, apa yang saya lakukan sekarang, insight baru atau apapun itu tetap saya sharekan ke mahasiswa. Tapi dengan batasan dengan bahasa mahasiswa S1. Jangan sampai nanti bahasa dokternya dibawa lah ke betul. Nanti mereka bingung. Kasian juga kan? Iya, tapi semangat, motivasi dan informasi terbaru terkait perkembangan AI pasti saya tularkan ke mahasiswa biar nyiprat. Jadi memotivasi mereka lah ya. Pasti mereka juga pengen supaya juga punya kemajuan. Iya, dosennya bisa kok, mahasiswanya enggak. Keren. Kayak gitu. Dosennya aja nggak pernah berhenti belajar, apalagi mahasiswa.
Nah, dalam skripsi mahasiswa, apakah sudah mengarah ke itu? Apakah ada output yang sudah dibuat juga oleh mahasiswa? Oke, kalau misalnya itu sudah kami jalankan sejak awal ya, Oh ya? Kak Edi. Bahkan ya, dulu kita masih sebutnya kayak misalnya kalau sekarang kan istilah data science. Dulu kami masih sering nyebutnya data mining. Contoh-contoh produk, kalau ini maskotnya, Oke. ini aslinya adalah game Oke. 3D, namanya Lexicon Vault, di mana dia ini karakternya, game ini dibuat untuk belajar bahasa Inggris. Oke. Di sana oke. ada AI yang digunakan untuk mengatur tingkat kesulitan soal. Jadi tiap orang bisa beda-beda, Tergantung kemampuannya. tergantung ya, kemampuannya. pilihannya. Nah, kalau ini robot line follower untuk siram tanaman. Oh ya? Oh, Iya. keren ini. Ini bentuknya seperti ini. Nah, ini integrasi AI dengan IoT. Jadi ini produknya Skripsi. skripsi. Iya. Ini juga sama. Wah, Tapi saya keren. belum bawa gamenya. Keren. Iya. Pasti penasaran ya. Teman-teman pasti penasaran. Keren kan kuliah di UKMC, informatika UKMC. Jadi teman-teman jangan khawatir nih. Kalau pengen asik tentang AI, tentang perkembangan teknologi berbasis internet atau IoT ya, Iya. bisa gabung di informatika UKMC atau kuliah di UKMC. Nggak hanya belajar tentang teori, ternyata praktek juga ya. Ngoding juga. Jadi Romo. malah Jadi- banyak kan memang diarahkan anak-anak banyak prakteknya ya. Iya, karena memang implementasi kalau ya. di skripsi di prodi itu memang ada produknya, biar Oh, nanti oke. mahasiswa juga puas bahwa aku kuliah di S1 informatika itu, aku menghasilkan Oh, karya iya. ini, Jadi- syukur-syukur bisa dipublikasi. Jadi ada milestone tonggak Betul. yang dia bikin untuk Iya, hidupnya jadi ya. ada produknya kan. Dan di dalam komponen-komponen ini selalu di jantung informatika itu ada coding ya, teman-teman, ada pemrograman. Jadi itu adalah basic dasar banget untuk kita belajar mengembangkan AI. Jadi ini pasti menambah nilai atau output termasuk nambah di CV mereka ya, Pasti. di portofolio, Iya. sehingga pasti memudahkan mereka untuk mendapat pekerjaan. Betul. Karena sudah ada proof bukti. yang- Itulah Kak Edi, kadang saya bingung kalau ada alumni, Pak ada nggak alumni yang belum kerja, terus ini kita lagi cari nih. Mhm. Saya sampai bingung kadang jawabnya. Iya. Karena kadang kalau saya chat di grup alumni, dia orang jawab tuh, katanya, oh maaf Pak, saya sudah kerja di PT ini. Ya, Wah. di sisi lain pengen bantu si alumni tadi untuk cari, tapi faktanya habis. Jadi memang terserap oleh dunia Iya. bisnis atau dunia kerja itu cepat ya. Puji Tuhannya seperti itu. Luar biasa teman-teman. Jadi lulusan UKMC tidak diragukan lagi, cepat untuk dapat pekerjaan dan terbukti punya kualitas dan dicari. Ya. Akreditasinya baik sekali loh. Betul. Sudah ada dokter. Nah sekarang itu kan ada gerakan banyak dokter-dokter muda dari UKMC ya, Iya betul. termasuk di informatika ya. Ya, nanti ada 2. Satu, Dalam waktu dekat ini ada tambahan 2 dokter ya. Iya, saya sendiri salah satunya. Pak Amin. Latius dan satu lagi siapa? Satu lagi, Nggak sebut nama. Iya. Siapa tahu nanti kita hadirin di podcast Tunggu, ini. datang ke Stay tune sini, ya. nanti lihat ya. Oke. Nah, Pak Latius, melihat perkembangan AI yang begitu pesat, Nah, Pak Latius punya harapan nggak sih bahwa Indonesia, SDM Indonesia itu nggak ketinggalan deh dengan dunia yang sekarang ini cepat global? Kan sekarang siapa yang punya kemampuan, ya pasti punya kompetensi, pasti dia yang akan maju gitu. iya. Kira-kira menurut Pak Latius, Indonesia punya kapabilitas nggak sih? Orang-orang Kalau Indonesia? kapabilitas, ya karena saya sendiri pun orang Indonesia, buktinya saya juga bisa. Artinya Bisa, ya. teman-teman yang lain itu juga punya kesempatan yang sama buat Betul. belajar AI. Jadi sebenarnya Kak Edi, di awal itu saya belajar dalemin riset S3 saya ini beneran belajar, kalau kata orang, belajarlah hingga sampai ke negeri tirai bambu. Nah, saya di bawahnya betul. dikit. Saya masuk ke komunitas AI yang ada di Taiwan. Oh, Nah, iya. yang akhirnya saya ngobrol di sana, diskusi segala macam, sampai akhirnya saya paham bahwa oh ternyata tidak sesulit yang digambarkan kalau di Betul, Indo betul. AI itu bla 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 bla. Oh, nggak sesulit itu dan Keren. nggak mahal kok. Iya, ya. Nah, artinya secara capability orang Indo dan negara kita bisa untuk mendevelop itu sendiri untuk kebutuhan, ya misalnya kita mulai dari hal kecil ya, untuk kampus kita, untuk tempat Betul, kerja betul, ya, ya. dan negara kita. Jadi punya impact yang Punya, lebih besar, punya. tidak hanya tentang kita ya, Iya. tapi untuk semakin banyak orang. Betul. Luar biasa. Nah ini Pak Latius, Ah, kira-kira nih apa?
ada nggak sih cita-cita Pak Latius, kan pasti nanti dokter dan sebagainya. Ada satu hal yang ingin jadi achievement Bapak ke depan, ya. Apa yang ingin Bapak raih sesuatu, gitu ya. Selain dokter pasti kan. Ada nggak sih? Ada cita-cita. Pasti kan ada orang punya purpose ya. Kira-kira apa yang Bapak ingin dapatkan suatu saat pencapaian? Oh ya, mungkin kalau dari sisi karir seorang dosen pastilah Kak Edi semua pengen jadi guru besar atau profesor. Tapi kalau di hal-hal yang lain itu adalah saya memang pengen banget AI yang sedang saya kembangkan ini bisa saya sebarkan dan berdampak keluar. Toh ini nanti semoga juga bersama promotor saya yang kece badai itu juga akan tetap terus berkoordinasi dengan salah satu kampus yang ada di sini untuk mengembangkan ini semakin berdampak dan dipakai di masyarakat. Jadi luas. cita-citanya AI itu bermanfaat untuk semakin banyak orang. Betul. Demi kesejahteraan dan kesehatan orang. Kan tadi kan bidangnya tentang kesehatan. Terutama mental healthy ya. Iya. Anak-anak ini kan sekarang sering mental health. issue. Bingung mau cerita sama siapa. Iya. AI ini pasti akan dengan membantu. AI tadi kan privasi kalian terjaga. Dia nggak akan ember ya. Jadi kemana-mana. Tapi dengan AI dia khusus privasi terjaga hanya untuk kalian. Oke, terima kasih. Sebagai closing statement, kita udah ngobrol cukup panjang ya. Dan pasti ini akan memberikan impact yang bagus tentang AI, tentang UKMC. Dan untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan UKMC, jangan ragu ya untuk belajar di UKMC karena ada banyak kesempatan dan juga ada banyak hal-hal yang bisa teman-teman dapatkan di UKMC. Sebagai closing statement, Pak, apa sih pesan Bapak, Pak Latius, untuk anak-anak muda yang mungkin sekarang masih ragu untuk terjun di dunia berkaitan dengan AI, IT kan, misalnya sekarang kan ada anak-anak yang pengen, saya mau jadi content creator nih, saya pengen game developer nih. Itu kira-kira ada ada masa depan nggak sih tentang mereka kalau punya concern tentang itu? Nah, oke. Jadi harapannya semoga teman-teman yang mungkin yang baru lulus nih akan lulus ya. Dan kalau emang ada ketertarikan di bidang AI, mari. Ada loh di kota kalian di Palembang, di Prodi Informatika UKMC, akreditasi baik sekali dan bisa ketemu saya langsung, tak ajarin cara buatnya from scratch. Jadi dari bawah. Ya, kami tunggu di sini dan jangan lupa belajar coding sesuai dengan moto kami, coding is fun. Oke. Jadi kuncinya coding is fun gitu ya. Iya. Meskipun saya belum menemukan fun-nya. Hasilnya? Hasilnya lah. Karena saya juga pakai produk-produk AI ya. Karena saya juga pakai VO3 juga. Semoga itu juga salah satu pemicu bagi setiap orang mau belajar lebih giat. Baik, terima kasih Pak Latius. Sama-sama. Sudah hadir di episode pertama di COD Podcast ini. Coba obrolin dulu. Nah ini kan kita ngobrolin dulu, siapa tahu punya impact yang lebih gede ya. Jadi apa-apa harus kita obrolin ya. Jangan dipendem. Termasuk keinginan kalian untuk bergabung di UKMC, belajar tentang AI, informatika, jangan dipendem. Coba obrolin dulu. Terima kasih Pak Latius, sekali lagi good luck, sukses. Semoga nanti proses studinya lancar, LDR-nya aman, istri di sana juga selesai tepat waktu. Amin. Semoga COD-nya berjalan lancar seterusnya. Amin, siap. Punya dampak untuk semakin banyak orang. Terima kasih.